Percaya atau enggak, sebagian pria menikah bukan dengan wanita idamannya, melainkan menikah dengan wanita yang udah siap untuk dia. Bicara cinta pertama, saya jadi teringat dengan kisah seorang pria yang terjebak dalam cinta pertamanya. Gini ceritanya, namanya Jimmy. Sebelumnya dia lama menganggur, yang kebetulan baru saja mendapat pekerjaan di sebuah tempat karaoke. Jimmy ini bisa dibilang mirip kayak Daud, tinggi, tampan, hobinya bermain basket, dan juga seorang gamer dengan skill yang mematikan. Nggak jarang pesona Jimmy yang mirip kayak Daud mampu memikat hati setiap perempuan. Meskipun wajahnya agak minus, namun pesonanya sangat diandalkan. Namun pekerjaan Jimmy ini bukan pekerjaan biasa, pekerjaan yang berbahaya, penuh resiko dan sangat menantang iman. 小心被老板废掉。知道了。老天。 Dalam pekerjaannya, meleng dikit aja, lihat orang ciuman. Ngantuk dikit aja bisa diancam gangster dengan kematian. Dan sialnya, ada kalanya dia malah ketemu dengan wibu yang teriak, "Oh, Nicang." Selain pekerjaan yang penuh tekanan itu, ditambah dengan kenyataan bahwa sejak kecil Jimmy belum pernah pacaran, membuatnya sering merasa kesepian. Namun segalanya berubah saat seorang perempuan manis mendatanginya di taman. Namanya Amy. Dia bertanya, apakah di tempat itu membuka lowongan kerja? Jimmy yang terbatuk-batuk hanya bisa berkata, "Saya tanyakan dulu ya ke bos." Tidak butuh waktu lama, bosnya pun langsung setuju menerima Amy bekerja di sana. Hal ini juga karena Amy berasal dari Jepang, dan hanya Jimmy yang bisa berbahasa Jepang di antara semua karyawan. Karena itu, Jimmy harus membimbingnya. Ia segera mengantarkan Amy menuju kamarnya. Di sana, Jimmy yang masih polos dan belum pernah menyentuh wanita hanya bisa diam, bingung dengan 1000 bahasa. Tiba-tiba, Amy bertanya tentang anime kesukaannya. Mendengar kata anime, jiwa wibu Jimmy langsung menggelora. Dia langsung bercerita, Boruto lebih hebat daripada Zoro. Sampai Amy tertawa mendengarnya. Mereka mulai merasa sudah cukup akrab. Jimmy pun balik bertanya, "Sampai kapan kamu akan menetap di sini?" Dengan tegar, Amy menjawab bahwa mungkin ia akan tinggal cukup lama. Setidaknya sampai ia puas dengan perjalanannya di dunia karaoke ini. Sejak kedatangan Amy, tempat karaoke itu menjadi ramai. Orang-orang dari berbagai penjuru negeri berbondong-bondong ingin berkunjung. Tak heran jika bosnya menyebut Amy sebagai sensasi. Hari itu pendapatan karaoke melambung tinggi. Bosnya yang sangat senang dengan pekerjaan Amy memujinya setengah mati. Amy pun dengan rendah hati hanya menjawab bahwa itu semua adalah hasil didikan Jimmy. Jimmy yang agak kepedean mengatakan, itu hal yang mudah, namun bosnya nggak peduli dengan modestinya. Dan langsung mengajak mereka makan-makan. Mereka menghabiskan waktu dengan riang gembira. Saat makan, bosnya bertanya, apa alasan kamu pergi dari negaramu? Apakah hanya untuk menelisik jati diri? Ataukah untuk menyembuhkan hati? Tanpa langsung menjawab, Ani membuka sebuah buku kecil yang berisi gambar-gambar yang ia buat. Setiap gambar mewakili momen-momen yang ia rasakan selama di sana. Ami berkata, aku tidak punya tujuan khusus. Tapi bukankah hal yang paling menyenangkan dari sebuah perjalanan adalah perjalanan itu sendiri? Jadi bisa dibilang aku bukan mencari sesuatu, tapi menikmati setiap waktu yang ada. Kata Amy dengan senyuman. Melihat lukisan-lukisan Amy yang indah, Jimmy berkata, apa sebaiknya mural jelek di depan karaoke itu digambar ulang saja? いいんですか？おじゃあよ。 Merasa itu adalah ide yang bagus, Pak Bos pun bertanya, apakah Amy mau membantu? Setelah itu mereka semua yang sudah teler pun berpamitan. Karena Bu Eko harus pergi jauh untuk mengantar Amy, Jimmy pun yang menggantikan mereka. Namun malam itu, Amy berkata bahwa ia belum ingin pulang. Dia bertanya pada Jimmy, tempat indah mana yang kamu ingin tunjukkan padaku? Jimmy berpikir sejenak lalu berkata, mungkin Amy akan menyukai tempat ini. Mereka berdua pun pergi berkeliling kota. Makan jajanan di pasar malam, dan menikmati gemerlap lampu di sebuah bukit. Tempat itu memiliki panorama yang luar biasa. Dan sepertinya Jimmy mulai merasakan sesuatu yang lebih. Amy tiba-tiba bertanya, apakah Jimmy sering datang ke sini bersama pacarnya? Dengan malu-malu, Jimmy menjawab,
Sampai sekarang, saya masih belum pernah punya pacar. Mengenai hal itu, Amy sudah tahu. Bukan karena Jimmy seorang wibu, tapi karena dia bisa merasakan aura pemalu Jimmy. Sepertinya, pria pemalu seperti kamu punya kriteria wanita yang sempurna. Jimmy pun tersenyum dan berkata, "Iya, saya memang punya kriteria yang sempurna. Seperti dirimu." Amy terkejut dengan perkataan Jimmy. Ia segera berkata, "Jimmy, kamu harus punya mimpi. Sampai kamu lelah mengejarnya, kita harus bertemu lagi. Jadi, simpan perasaanmu dan jaga itu untuk menggapai mimpimu." Ucapan Amy malam itu membuat perasaan Jimmy berubah 180 derajat. Ia tidak lagi bisa menahan dirinya. Cinta kadang membuat lelaki menjadi gelap mata. Dan meskipun Jimmy tahu bahwa Amy hanya seorang pelayan, ia tidak bisa menahan perasaannya. Ia muak melihat Amy terus-menerus digoda oleh orang lain. Pada akhirnya, Jimmy pun membuat onar. Pak Bos memarahinya dan memberi nasihat. Jadi cowok itu jangan kebanyakan baca manga. Namun, Amy hanya mengucapkan terima kasih kepada Jimmy atas perhatian dan usahanya. Setelah itu, Jimmy bertanya, apakah Amy memiliki tipe pria idaman? Amy menjawab dengan penuh perhatian, sementara Jimmy mendengarkan dengan seksama. Amy berkata, tipe pria idamanku ya yang tampan, wangi, maskulin, keren, dan bersih. Intinya pria idaman itu ya, Jimmy merasa cemburu mendengar jawaban itu. Tapi dengan cepat ia membalas, saya juga punya tipe wanita idaman, yaitu yang tinggi, putih, seksi, dengan tubuh proporsional depan dan belakang. Amy yang sedikit terkejut hanya bisa tertawa dan berkata, semoga sukses dan menemukan wanita idamanmu ya. Malam itu, ketika akan pulang, Jimmy yang lupa membawa kunci memutuskan untuk kembali ke tempat karaoke. Saat mendekati kamar Amy, ia mendengar suara pertengkaran, entah dengan siapa. Suara itu terdengar seperti sepasang kekasih yang sedang saling mengadu gengsi. Jimmy yang merasa hatinya terluka pun merasa patah hati. Dia pun mengajak temannya bermain game. Di sana mereka bermain game, namun bukan itulah yang tidak dicerita. Yang sebenarnya terjadi adalah Jimmy curhat tentang Amy. Dan temannya berkata, meskipun sebenarnya Amy sudah memiliki tambatan hati, tidak ada salahnya jika kamu mencoba. Yang penting, kuatkan niatmu, kuatkan imanmu, dan yang paling penting, kuatkan ibadahmu. Sahabatnya itu langsung memberikan 2 tiket bioskop kepada Jimmy. Ajaklah Amy berkencan besok, dan jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan padamu ya. Paginya, Jimmy segera mendatangi kamar Amy. Ia sudah bertekad dan menguatkan hati, berulang kali ia berbisik pada dirinya sendiri, agar dia berani mengajak Amy untuk kencan esok hari. Namun, karena Jimmy belum pernah memiliki pacar, ia merasa ragu dan canggung. Jimmy malah tiba-tiba aja langsung buka pintu. Ia minta maaf berkali-kali kepada Amy. Maaf ya kalau aku mengganggu. Lalu Amy bilang, oke nggak apa-apa, tapi jika lain kali kamu ingin bertemu, minimal beri salam dulu ya. Kemudian dengan terbata-bata, Jimmy memberikan makanan kepada Amy dan bertanya, apa besok kamu punya waktu untuk pergi bersamaku? Amy yang sudah tahu kalau ini pasti ajakan kencan, lalu langsung bertanya, memang mau kemana? Jimmy pun langsung memberikan 2 tiket nonton yang ia punya dan bilang, semoga kencan kita bisa seru. Seperti remaja yang sedang dimabuk asmara, Jimmy mulai memperbaiki dirinya. Ia belajar bahasa Jepang lebih mendalam, mencari pakaian yang bagus untuk dipakai, dan tentu saja tidak lupa membaca tutorial kencan untuk pemula. Sayangnya, hari itu Jimmy bangun kesiangan. Mereka berdua pun terlambat sampai di bioskop. Di sana, Amy melihat sebuah poster tentang festival lampion yang akan diadakan di Taiwan. Jimmy pun bertanya, apakah Amy ingin datang ke sana? Namun tempat itu cukup jauh dari kota. Jika Amy mau, Jimmy bersedia menemani saat mereka mendapatkan libur yang sama. Perkataan Jimmy itu dianggap sebagai janji oleh Amy yang lalu menjawab, jangan pernah lupa dengan ajakannya ya. Mereka pun masuk ke dalam bioskop dan film pun dimulai. Film tersebut dipenuhi dengan adegan romantis yang mengiris hati. Tanpa sadar, Jimmy meneteskan air mata, terhanyut dalam alur cerita yang begitu menyayat jiwanya. Amy yang duduk di sampingnya pun ikut menangis, merasakan perasaan yang sama. Setelah film selesai, mereka berdua pulang. Amy bercerita pemandangan dalam film tadi seperti kota kelahiranku, penuh dengan salju dan rindu. Aku tahu bahwa perjalanan ini adalah pilihanku, dan aku juga tahu bahwa rindu adalah konsekuensinya. Tapi tidak apa-apa, terima kasih Jimmy, kau telah membuat hariku menjadi lebih bahagia. Jimmy，
Namun sepertinya hari itu adalah kencan pertama dan terakhir untuk Jimmy. Keesokan harinya, Emi memberitahunya bahwa ia akan kembali ke tanah kelahirannya, Jepang. Jimmy yang masih syok bertanya apa alasan Emi untuk kembali. Apakah memang sudah waktunya? Atau karena urusan cinta? Emi pun menjawab dengan tenang, aku akan bertunangan tahun ini. Emi merasa bahwa keputusan untuk pergi adalah yang terbaik, meskipun itu menyakitkan bagi Jimmy. Dengan hati yang berat, Jimmy meninggalkan tempat itu. Hari-hari berlalu dengan begitu dingin. Tanpa sapaan, tanpa tawa, hanya ada tatapan sinis dan rasa duka yang terpancar dari wajah Jimmy setiap hari. Ia terus berulang kali memikirkan perkataan ayahnya. Jimmy, kau masih muda, kau masih butuh mencoba. Tidak ada salahnya jika kamu mengalahkan gengsi dan berani mengambil langkahmu. Setidaknya orang yang kamu kasihi akan memiliki kenangan selama ia bersamamu. Perkataan ayah Jimmy ini jelas membuat Jimmy berpikir keras. Ia pun sering bertanya kepada hatinya, apakah aku cukup berani? Namun, menunggu dan terus berpikir rasanya tidak akan membuahkan hasil. Dengan niat dan tekad yang kuat, Jimmy akhirnya memantapkan diri. Ia bergegas menjemput Emi di sisa waktu yang masih ia miliki. Dengan tegas, Jimmy meminta Emi untuk bersiap karena ia akan membawanya ke sebuah tempat. Dalam perjalanan, Jimmy tidak lagi diam. Ia berusaha mencari topik pembicaraan. Menawarkan Emi untuk mendengarkan sebuah lagu yang pasti ia sukai. Dalam heningnya perjalanan, Jimmy tiba-tiba berkata, aku tidak ingin kamu pergi dari hidupku. Mungkin Emi tidak dengar, namun itu adalah hal yang ingin Jimmy katakan. Mereka pun akhirnya sampai di tujuan, sebuah stasiun yang sangat ramai dengan kerumunan orang. Di sana mereka terhimpit oleh ratusan orang. Dan Jimmy merasa takut kalau Ami terpisah darinya. Dengan penuh keberanian, ia segera menggandeng tangan Emi. Ternyata Jimmy menepati janjinya. Ia membawanya ke sebuah festival lampion, tempat yang mereka impikan. Mereka masing-masing menuliskan mimpi mereka di sana. Jimmy menulis bahwa ia berharap bisa segera menemukan mimpinya dan mewujudkannya. Sementara itu, Ami menuliskan bahwa ia berharap perjalanannya tidak akan pernah berakhir. Kemudian, Emi meminta Jimmy untuk berjanji. Berjanjilah bahwa ketika mimpimu sudah tergapai dan kau sudah sampai di tujuan hidupmu, kita akan bertemu lagi. Jangan pernah berani melupakan janji ini ya, kata Emi. Jimmy yang terharu membalas dengan pelukan hangat. Terima kasih Emi. Mereka sangat berterima kasih atas kenangan yang telah mereka ukir bersama. Mereka saling mengucapkan terima kasih atas semua kenangan yang telah tercipta. Dan menganggap itu sebagai kenangan berharga dalam hidup mereka. Saat mereka berpisah, mereka hanya bisa melambaikan tangan satu sama lain, seraya berdoa agar Emi sampai dengan selamat di rumahnya. Bye-bye Emi, mereka mengucapkan selamat tinggal dengan perasaan berat namun penuh harapan. Beberapa bulan setelah perpisahan itu, Jimmy diterima di sebuah universitas ternama. Perpisahan kembali terjadi antara ia dan teman-temannya. Namun yang jelas, semua orang di tempat itu akan selalu mendukungnya. Jangan lupa untuk sering mampir ke tempat ini ya, kata mereka dengan penuh harapan. Kehidupan Jimmy yang semula berantakan dan tanpa tujuan, kini mulai berubah. Ia mulai menata tujuan hidupnya, dan semua itu berkat hadirnya Emi. Jimmy pun menjalani kehidupan sebagai mahasiswa seperti biasanya. Dan di universitas itu, ia bertemu dengan seseorang yang benar-benar membantunya mencapai mimpinya. Namanya Aon. Mereka berdua memiliki banyak kesamaan. Selain suka bermain game, Aon juga memperkenalkan Jimmy dengan pemrograman. Dan oleh karena itu, kini Jimmy tahu jadi apa yang harus ia lakukan. Setelah sukses membuat game pertamanya, Jimmy segera menghubungi Emi. Wajahnya yang tampak ceria dan antusias menunjukkan betapa ia ingin berbagi kabar baiknya. Namun, sebuah jawaban menyayat hati harus ia dengar dari mulut Emi. Emi berkata, minggu depan aku akan segera menikah dengan pria pilihanku. Aku mohon berhentilah menghubungiku lagi. Hati Jimmy benar-benar hancur mendengar kata-kata itu. Ia merasa tidak lagi percaya pada harapan, bahkan pada janji yang pernah ia buat. Semua perasaan itu membuatnya menjadi mati rasa, terhanyut dalam kemarahan dan kebencian yang menggelora. Namun justru perasaan itulah yang membuat dirinya menjadi sosok yang kuat. Kemarahannya yang tak terbendung akhirnya membawa Jimmy menuju kesuksesan. Ia berhasil menjadi seorang CEO muda, membangun perusahaan game terbesar di sana,
Namanya mulai dikenal di mana-mana, dan ia pun menjadi seorang sultan kaya raya. Namun meskipun ia sudah meraih kesuksesan yang luar biasa, ada rasa hampa yang terus menggelayuti hidupnya. Suatu hari ketika seseorang investor bertanya, mau dibawa kemana perusahaan ini? Jimmy hanya menjawab dengan datar, saya sudah tidak lagi ingin melakukan apa-apa. Iya, takutnya. Aaron yang bingung dengan sikap Jimmy akhirnya bertanya, apa yang mengusik pikiranmu Jimmy? Jimmy menjawab dengan suara penuh keputusasaan. Aku bingung Aaron, aku tidak bahagia. Padahal kini aku sudah memiliki semuanya. Uang, kekayaan, bahkan bisa memberikan rezeki untuk orang lain. Tapi tetap saja aku merasa hampa. Seluruh hal yang telah dicapainya terasa sia-sia. Hari itu Jimmy memutuskan untuk pulang ke kota asalnya. Mencari kedamaian dalam perjalanan panjang yang harus ia tempuh. Tempat di mana Jimmy dulu dibesarkan, tempat di mana ia tumbuh dan belajar banyak hal, serta tempat di mana ia merasakan cinta pertamanya, di rumah sang ayah, tempat ia mendapat nasihat bijak. Ayahnya berkata, 人家不都说，休息是为了走更长远的路。 pepatah tua Cina mengatakan, berhenti sejenak untuk mempersiapkan perjalanan panjangmu. Ini berarti setiap perjalanan membutuhkan jeda. Bukan untuk mengakhiri, tetapi untuk menelisik diri sendiri. Dalam sebuah perjalanan, kita pasti harus mempersiapkan segalanya. Terkadang, di tengah perjalanan kita perlu berhenti sejenak untuk meninjau. Melihat sejauh mana langkah kita, seberapa letih tubuh kita, dan seberapa banyak hal yang sudah kita korbankan untuk tujuan kita. Setelah itu, jika kita merasa cukup, barulah kita melanjutkan perjalanan. Karena yang menyenangkan dari sebuah perjalanan adalah bukan hanya tujuannya, tetapi juga proses yang kita jalani. Begitu juga dengan janji mereka berdua. Amy pernah berkata, suatu hari nanti ketika kamu sudah menggapai mimpimu, kita akan bertemu lagi. Kini, Jimmy tidak peduli lagi dengan janji itu. Ia tidak peduli apakah Amy sudah menikah atau memiliki keluarga. Yang ada di pikirannya sekarang hanyalah dirinya sendiri dan janji yang ia buat dengan Amy. Dengan tekad bulat, Jimmy pun memutuskan untuk berangkat menuju sebuah negara dan tentunya sebuah kota di mana Amy berada. Di sepanjang perjalanan, ia menemui banyak hal, baik suka maupun duka. Namun, ia tidak pernah lupa mengabadikan setiap tempat yang ia singgahi. Ia mencatat nama setiap orang yang ia temui. Karena setiap pengalaman, setiap pertemuan, dan setiap tempat adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus dihargai. Jimmy melewati berbagai macam momen, orang, dan kisah yang ia temui sepanjang perjalanan. Mulai dari pertemuannya dengan Paku, penjual ramen, yang mengajaknya berbicara tentang kehidupan. 我觉得对我这个台南人来说又更冷，我南新高中就在隔壁。在旁边。 Hingga pertemuannya dengan seorang anak yang tinggal di rumah yang penuh tawa dan canda. Setiap pertemuan itu meninggalkan kesan yang mendalam buat Jimmy. Dan membuat Jimmy ingin mengulangnya kembali. Namun perjalanan itu berlanjut hingga ia tiba di sebuah kota bernama Tadami. Kota yang dipenuhi salju. Persis seperti yang ada di film yang pernah mereka tonton bersama Amy dulu. Di kota itu, Jimmy bertanya tentang Amy kepada orang-orang yang ia temui. Dan ternyata Amy cukup populer di sana. Dan hampir semua warga tahu tentangnya. Seorang pria tua yang baik hati pun menawari Jimmy tumpangan. Karena jika berjalan kaki, jaraknya cukup jauh menuju rumah Amy. Mereka akhirnya tiba di rumah Amy. Dan pria tua itu memanggil ibu Amy untuk mengenalkan Jimmy. Ini anaknya, Jimmy, ujar pria tua itu dengan senyum. Ibu Amy menyambut mereka dan mulai bercerita. Dari dulu, Amy sering menceritakan pengalamannya di Taiwan, bertemu dengan banyak orang yang berharga. Semua orang yang ia temui adalah orang baik, termasuk seorang pria bernama Jimmy, yang pernah membuat janji dengan Amy. Dengan hati yang penuh kerinduan, Jimmy bertanya, apakah saya diizinkan untuk bertemu dengan Amy? Ibu Amy tersenyum dan mempersilahkan Jimmy untuk masuk ke kamar anaknya. Di dalam kamar itu, Jimmy menemukan seluruh kenangan Amy yang tersimpan rapi. Lukisan-lukisan, buku-buku, dan berbagai macam souvenir yang telah Amy kumpulkan selama ini. Tidak lupa ada juga foto-foto yang memperlihatkan Amy bersama orang-orang yang ia kenal. Orang-orang yang dengan lapang hati menerima Amy sebagai keluarga. Orang-orang yang tidak akan pernah Amy lupakan hingga akhir hayatnya. Mereka semua tercatat dalam kenangan yang tidak akan pudar.
Selain itu, Ibu Amy juga memberikan sebuah buku kepada Jimmy. Sebuah surat cinta yang tidak pernah Amy kirim kepada Jimmy. Di dalam surat itu, Amy menulis kata-kata maaf yang berulang kali. Aku minta maaf Jimmy, aku minta maaf karena tidak bisa menemui kamu. Aku minta maaf karena sudah berbohong padamu. Aku minta maaf karena sudah menyakiti hati orang yang paling aku cintai. Aku tahu pertunangan itu bohong, dan pernikahanku itu hanyalah alasan agar kamu tidak terlalu berat melepaskanku. Aku tahu aku berbuat jahat kepadamu, tapi penyakitku ini sudah lama menggerogoti tubuhku. Bahkan tubuh kecilku ini sudah tidak sanggup lagi menahannya. Aku bilang aku suka berkeliling dunia, tapi kenyataannya aku hanya pergi ke kotamu saja. Aku berbohong dan terus berbohong. Tapi kini, semua itu keluar dengan tulus dari hatiku. Air mata Jimmy jatuh membasahi pipinya. Hatinya luluh lantah, tak percaya bahwa orang yang selama ini ia cintai harus menahan rasa sakitnya seorang diri. Ia tidak bisa percaya bahwa seseorang yang telah mengubah hidupnya, yang telah memberikan begitu banyak kenangan indah, kini telah pergi selamanya. Kenapa, Amy? Mengapa kau melakukan ini padaku? Ayahku telah mengubahku. Tapi kenapa kamu malah memberiku harapan hanya untuk pergi meninggalkanku sendirian? Sekarang aku telah mencapai semuanya. Aku telah mewujudkan mimpiku. Bukankah itu seperti permintaanmu? Kita berjanji akan saling bertemu. Kita berjanji, Amy. Kita sudah berjanji. Tapi kenapa kamu mengingkarinya? Di halaman terakhir buku itu, Amy menuliskan, jika suatu hari Jimmy datang dan aku sudah tiada, maka Jimmy harus tetap melanjutkan hidupnya. Jimmy harus tetap menjadi pria hebat. Kemudian Amy menuliskan sebuah kalimat sebagai penutup. Terima kasih Jimmy. Terima kasih untuk semua kenangan yang telah kamu ukir di hidupku. Dan sekarang, silakan lanjutkan hidupmu. Pria kesayanganku. Setelah membaca itu, Jimmy merasa hatinya hancur. Namun, ia memutuskan untuk pulang dan melanjutkan hidupnya. Ia kembali merajut mimpinya, membeli sebuah gedung tua, dan berniat untuk melebarkan perusahaan yang telah dia bangun. Di dalam kereta, Jimmy mulai menulis surat, sebuah hal yang selama ini ia takuti untuk dituliskan. Di sana ia menulis bagaimana rasanya jika aku dan Amy bisa menua bersama. Mungkin menarik, tapi sepertinya suatu hari nanti pertemuan kedua kami akan terasa lebih indah. Di antara sungai-sungai yang dialiri susu, di samping orang-orang yang telah kembali muda, dan setelah itu kita akan bercanda bersama Tuhan. Cinta pertama bagi seorang pria, cinta pertama akan selalu kekal di dalam jiwa. Bukan berarti kita tidak mampu beranjak dari situasi, namun setiap hal yang pertama kali kita rasakan pasti akan memiliki tempat spesial di dasar hati. Selain itu, bagi saya, kehilangan adalah momen tersakit yang pernah saya rasakan. Memang rasanya berat, nggak gampang sama sekali. Seakan-akan saya berpikir bahwa semua cobaan tiada hentinya. Hingga akhirnya hari itu tiba. Namun teman saya pernah bilang, mungkin Tuhan lebih merindukan dia. Mungkin cinta Tuhan kepadanya lebih besar daripada cinta kita. Sehingga kepergian seseorang terkadang bisa kita maknai sebagai cara Tuhan untuk mengungkapkan rindu kepada hambanya. Itu juga jadi pengingat bagi kita untuk selalu memanfaatkan dan menikmati waktu yang ada. Saya nggak kuat kalau bicara tentang kehilangan, tapi saya ngucapin terima kasih buat kalian semua, teman-teman, keluarga, dan segenap tim yang sudah nonton video ini sampai habis. Sekali lagi terima kasih buat yang udah like, komen, dan subscribe.